warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang persebaran flora dan juga fauna yang ada di Indonesia. Yuk tonton lebih lanjut dari video kami. Hai, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Chandra Setiawan dengan akhiran NIM 74. Hai, perkenalkan nama saya Rika Cynthia dengan akhiran NIM 7. Hai, perkenalkan nama saya Syakira Diva Salsabila Syaful Putri dengan akhiran NIM 38. Hai, nama saya Hikmanur Hidayah dengan akhiran NIM 28. Halo, perkenalkan nama saya Farhan Arfian Hidayat dengan akhiran NIM 53. Pada zaman saat ini, era globalisasi sudah berjalan cukup pesat, di mana segala bentuk aplikasi sudah tersedia guna untuk menunjang kegiatan pembelajaran antara siswa, siswi maupun jenjang mahasiswa. Di sini kami menggunakan aplikasi Let's Go untuk menunjang media ajar siswa yang lebih kreatif. Sebelumnya, apa sih aplikasi Let's Go itu? Aplikasi Let's Go merupakan media khusus yang dirancang untuk mempresentasikan materi ajar guna menunjang pengetahuan siswa agar dapat lebih mudah dalam memahami sebuah materi. Aplikasi ini menyediakan berbagai elemen-elemen yang sangat menarik di dalamnya, sehingga sangat relevan dengan topik yang akan kami bahas, yaitu materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Untuk itu, yuk simak pembahasan kami mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelum kita memasuki materi persebaran flora dan fauna di daerah Indonesia, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa itu flora dan apa itu fauna. Untuk indikator atau table of content, yang pertama yaitu tentang gambaran umum. Yang kedua tentang keragaman flora dan fauna. Yang ketiga tentang karakteristik flora dan fauna. Dan yang keempat yaitu tentang faktor yang mempengaruhi. Flora merupakan sebutan untuk berbagai jenis atau keanekaragaman tumbuhan, sedangkan fauna adalah sebutan untuk keanekaragaman dari jenis hewan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah terlihat pada gambar, bahwa persebaran flora dan fauna di Indonesia itu terbagi menjadi wilayah. Ketiga wilayah tersebut dipisahkan oleh dua garis Weber dan Wallace yang memisahkan daerah timur dan daerah barat. Garis Wallace sendiri ditemukan oleh Alfred Russel Wallace, sedangkan garis Weber ditemukan oleh Max Carl Wilhelm Weber. Nah, daerah barat atau yang disebut dengan daerah Asiatis itu meliputi daerah yang memiliki ciri-ciri flora dan fauna seperti yang ada di benua Asia. Sedangkan daerah peralihan yang berada di antara garis Wallace dan garis Weber itu merupakan daerah yang memiliki flora fauna endemik asli dari Indonesia. Sedangkan garis Weber atau daerah timur itu memiliki flora dan fauna yang ciri-cirinya sama persis seperti yang ada di daerah Australia. Selanjutnya, keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, wilayah Indonesia Barat atau bisa disebut Asiatis. Yang kedua, wilayah Indonesia bagian tengah, bisa disebut zona peralihan. Dan wilayah yang ketiga yaitu Indonesia bagian timur atau bisa disebut dengan zona Australis. Nah, di zona Asiatis sendiri terletak di sebelah barat garis Wallace, yaitu di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan juga Bali. Untuk flora dan fauna didominasi oleh hutan tropis dengan pohon-pohon besar seperti meranti, jati, dan juga damai. Nah, fauna mirip dengan ada di Asia seperti harimau Sumatera, gajah, dan juga badak berjula satu dengan berbagai jenis burung seperti reptil. Untuk zona yang kedua yaitu wilayah Indonesia bagian tengah atau bisa disebut zona peralihan. Nah, zona ini terletak di antara garis Wallace dan garis Weber. Terletak pada wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga Maluku. Nah, zona ini memiliki flora khas seperti kayu
eboni di Sulawesi, dan pohon-pohon tontar di Nusa Tenggara. Dan untuk fauna yang unik seperti anoa, babi rusa, burung maleo, komodo, dan juga kakak tua. Dan untuk wilayah yang ketiga yaitu wilayah Indonesia Timur atau wilayah Australis. Nah, wilayah ini terletak di sebelah timur pada garis Weber, terletak pada wilayah Papua dan kepulauan di sekitarnya. Dan untuk flora memiliki kemiripan dengan Australis, tidak jauh berbeda seperti hutan sagu, pohon eukaliptus, dan juga matoa. Dan untuk fauna sendiri memiliki khas seperti burung cendrawasih, kasuari, kanguru pohon, dan juga kaskus. Untuk karakteristik zona Australis atau barat, zona ini meliputi wilayah Indonesia bagian barat di antara Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Bali. Zona ini memiliki iklim tropis yang lembab, mendukung pertumbuhan hutan hujan tropis yang lebat, dan terdapat keanekaragaman hayati yang tinggi dengan banyak spesies flora dan juga fauna yang unik. Untuk karakteristik flora didominasi oleh hutan tropis dengan pohon-pohon berukuran yang sangat besar, memiliki hutan dengan daun yang lebat, dan ukuran tumbuhan yang besar seperti pohon meranti, rotan, kantong, dan bunga Rafflesia arnoldii. Nah, untuk karakteristik fauna didominasi oleh mamalia berukuran besar seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, badak Jawa, dan orangutan. Terdapat berbagai jenis reptil di antaranya ular dan buaya. Memiliki berbagai jenis burung seperti elang dan juga merak. Jarang ditemukan burung dengan warna yang mencolok dan tidak ada hewan yang bergantung. Karakteristik flora dan fauna yang kedua yaitu berada di zona Wales atau disebut dengan peralihan. Zona peralihan ini merupakan wilayah geografis yang terletak di antara zona Asiatis dan zona Australis yang ada di Indonesia. Zona ini memiliki karakteristik unik karena menjadi tempat pertemuan antara flora dan fauna dari zona tersebut. Zona peralihan meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Nah, karakteristik floranya yaitu ukuran daun cenderung lebih kecil dibandingkan dengan flora yang berada di zona Asiatis, diantaranya yaitu pohon eboni dan anggrek hutan. Yang kedua, karakteristik faunanya yaitu memiliki ciri khas dengan banyak spesies endemik. Fauna pada zona ini memiliki ciri yaitu ada yang tidak berbulu, diantaranya ada komodo, babi rusa, dan tersius. Yang ketiga yaitu karakteristik zona Australis. Zona Australis adalah salah satu dari 3 zona persebaran flora dan fauna di Indonesia yang memiliki karakteristik khas karena pengaruh dari benua Australia. Zona Australis ini meliputi wilayah Indonesia bagian timur. Di antaranya ada Papua, Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, karakteristik floranya yaitu tumbuhan pada zona ini memiliki ciri-ciri seperti ukuran daun yang lebih kecil dari zona Asiatis dan memiliki banyak hutan eukaliptus. Didominasi oleh hutan hujan tropis dan hutan mangrove, serta terdapat berbagai jenis tumbuhan endemik seperti pohon matoa dan pohon kayu besi. Yang kedua yaitu karakteristik faunanya. Fauna pada zona ini memiliki ciri-ciri yaitu banyak hewan yang berkantung dan banyak jenis burung dengan warna bulu yang mencolok seperti kanguru, walabi, burung cendrawasih, dan burung kasuari. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab persebaran flora dan fauna yang di sini ada 4 faktor, yaitu faktor klimatik, 2 faktor endemik, 3 faktor fisiografi atau topografi, yang keempat faktor biotik. Nah, di sini ada suhu. Suhu di sini dipengaruhi oleh sinar matahari. Nah, selanjutnya ada sinar matahari. Nah, di sini sinar matahari itu membantu tanaman untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya ada kelembapan udara. Kelembapan udara di sini memiliki adanya uap air yang sangat banyak. Selanjutnya ada curah hujan. Curah hujan di sini menentukan keberlangsungan kehidupan bagi tumbuhan dan juga hewan.
Selanjutnya ada angin. Angin di sini bergerak dari tinggi ke rendah. Nah, selanjutnya ada faktor endafik. Faktor endafik adalah faktor tanah yang ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, hewan juga akan lebih mudah menemukan makanan jika tanaman di sekitarnya itu tumbuh dengan subur dan berbuah lebat. Nah, di sini ada beberapa faktor, yaitu keasaman tanah, tekstur tanah, kandungan air tanah, kandungan air dalam tanah, dan struktur tanah. Nah, di sini ada keasaman tanah. Keasaman tanah bagi tanah sendiri itu sangat menentukan pH tanah sendiri. Jika pH tanah tersebut tinggi itu tidak cocok. Kalau misalkan pH tanahnya rendah itu tidak cocok. Maka tanah yang baik itu adalah memiliki pH yang netral. Nah, selanjutnya ada tekstur tanah. Tekstur tanah yang baik untuk tanaman ialah memiliki lempung, debu, dan juga pasir yang seimbang. Kandungan air tanah. Nah, di sini air sangat penting untuk tanah, untuk keberlangsungan kehidupan bagi tanaman. Yang terakhir ada struktur tanah. Struktur tanah di sini merupakan komposisi yang ada pada tanah. Nah, di sini komposisi tersebut ini bisa membuat saluran air di dalam tanah sendiri. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas faktor fisiografi atau bisa disebut dengan faktor topografi. Faktor topografi merupakan tingkat kemiringan dan ketinggian pada suatu wilayah atau suatu tempat, di mana faktor ini mempengaruhi jenis hewan dan tumbuhan yang berada pada wilayah tersebut. Ternyata faktor ini juga mempengaruhi hewan dan tumbuhan karena memiliki ketinggian yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Contohnya, kambing gunung yang hidup di pegunungan yang sangat terjal. Flora yang tumbuh di dataran tinggi juga berbeda dengan flora yang tumbuh pada dataran rendah. Sebagai contoh, kita tidak akan bisa menemukan pohon teh yang tumbuh di tepi pantai karena pohon teh hanya bisa tumbuh di dataran tinggi yang memiliki suhu yang sangat sejuk. Begitupun dengan pohon kelapa, di mana kita hanya bisa menemui di pinggiran pantai dan kita tidak bisa menemui pada cuaca yang sangat panas pada dataran yang sangat tinggi. Yang pertama yaitu ada peran manusia, di mana manusia memiliki peran yang sangat besar untuk menentukan kehidupan dari flora dan juga fauna. Salah satu sifat manusia yang sangat destruktif seringkali menjadi penyebab hilangnya habitat asli suatu makhluk hidup. Sebagai contoh adalah hewan langka yang saat ini sulit ditemukan di alam bebas. Semuanya berawal dari keinginan manusia untuk memperluas lahan pertanian sehingga menggunduli hutan yang merupakan habitat hewan banyak. Nah, oleh karena itu manusia ketika melakukan deforestasi atau penebangan secara liar, maka harus diimbangi juga dengan penanaman pohon atau juga reboisasi. Nah, untuk yang kedua yaitu peran tumbuhan, di mana tumbuhan memiliki peran yang berkaitan dengan penyuburan tanah. Tanah yang subur dan juga gembur akan membuat tumbuhan bertumbuh lebat dan mempengaruhi kehidupan hewan maupun tumbuhan yang ada di sebelahnya. Salah satu tumbuhan yang bermanfaat dalam persebaran flora fauna yaitu tumbuhan yang berjenis jamur. Nah, untuk yang terakhir yaitu adanya peran hewan. Salah satu hewan yang membantu persebaran tumbuhan yaitu hewan penyerbuk. Hewan berjenis ini menghisap madu dari bunga dan membawa serbuk sari yang terbang bersamanya. Jenis-jenis hewan ini antara lain ada lebah madu, ada tawon, ada lalat, ada kupu-kupu, ada ngengat, dan juga ada burung kolibri, serta ada hewan-hewan lainnya. Selain itu, lebah madu baru-baru ini ditemukan adanya istilah lebah laut dari jenis krustasea, di mana hewan-hewan invertebrata ini menghampiri serbuk sari bunga dari rumput laut. Mereka mendekatinya karena ingin mencari makanan di sekitar rumput laut. Serbuk sari pun menempel pada krustasea dan ikut terbawa saat mereka hinggap di rumput laut lainnya. Cara ini yang membantu penyerbukan pada ekosistem laut. Nah, itulah tadi dari faktor abiotik. Yang terakhir yaitu peran hewan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang persebaran flora dan juga fauna. Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe. thank you, see you, bye-bye.